pemilu yang akan kita laksanakan ini sebetulnya adalah rentetan dari amanat Undang-Undang Dasar 45 produk amandemen 2002 yang di situ mengamanatkan bahwa sistem pemilu kita adalah pemilu langsung. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak akan menerangkan apa dan bagaimana tentang itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa salah satu perjuangan saya untuk terus, sehingga ketika pemilu ini lewat, perjuangan saya adalah tetap ingin mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 produk amandemen 2002 kepada yang asli, yaitu Undang-Undang Dasar 45 produk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, apa yang kita rasakan sekarang dengan jalan pemilu ini sebetulnya itu akibat dari Undang-Undang Dasar 45 produk 2002 itu. Tapi ya, ini mungkin sudah merupakan takdir Tuhan bahwa kita, rakyat Indonesia, harus melalui suatu fase seperti ini. Ya, kita lalui dengan sebaik-baiknya, sehingga kita pada hari-hari ini adalah akan melaksanakan esok Pilpres. Sebelumnya kita telah melaksanakan Pileg, hari ini besok kita akan melaksanakan Pilpres. Dan Pilpres itu sudah mencuat, sudah meruncing, sehingga kita hanya mempunyai 2 kandidat dari presiden. Tugas kita sampai dengan Pilpres itu adalah masalah soal kampanye. Artinya masyarakat dihadapkan untuk memilih pada 2 pilihan. Ya, yang sekarang ada ya tentu si nomor 1 dan si nomor 2. Nomor 1 adalah katakan Pak Prabowo, yang kedua Pak Jokowi. Masing-masing mempunyai hak untuk dipilih dan mengkampanyekan pihaknya masing-masing. Tahap itu saya rasa besok sudah selesai gitu loh, soal kampanye. Nah, kita menghadapi satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah soal pengamanan suara dari rakyat. Ini yang kita sebagai orang manusia yang mempunyai hati, saya rasa kebanyakan rakyat kita merasakan keprihatinannya tentang soal pengamanan suara rakyat ini. Tapi sebelum ke soal pengamanan suara juga tentu tahap ketika saat pemungutan suara, pencoblosan itu. Hal ini yang harus dilalui. Nah, kita sudah merasakan bahwa ketika kampanye saja hati kebanyakan rakyat sudah merasakan adanya indikasi lah gitu, terjadi kecurangan-kecurangan dan juga ketidakadilan. Ya, contohnya tentu semuanya sudah tahu. Ya, misalnya yang paling besar-besar adalah soal kampanye hitam, soal obor rakyat, soal banyak lah yang saling mencemooh satu sama lain dan sebagainya gitu.
Nah, ketika ini terjadi, dalam pikiran saya adalah di sini saya merasakan pemerintah sebagai penyelenggara negara sekaligus juga penyelenggara dari pemilu ini seperti kurang tegas dalam berbagai hal. Nah, selain itu juga aparat-aparat yang lain. Yang terpenting di sini saya melihat juga bahwa Bawaslu seperti apa ya, kayak nggak punya gigi gitu. Sebetulnya banyak sekali hal-hal pelanggaran gitu yang sudah nyata-nyata ada dan terbukti gitu. Tetapi kemudian apa yang bisa dilakukan dari keadaan yang sudah terjadi itu? Mulai dari soal sederhana aja deh, yang apa kadang-kadang nggak terpikirkan. Dari soal ini aja, pengecekan kesehatan para capres dan cawapres. Coba bayangkan kalau terjadi misalnya salah seorang atau lebih dari mereka yang katakanlah tidak lulus atau kurang lulus dalam masalah kesehatannya, tindakan apa yang dapat diambil? Jadi seolah-olah kalau udah soal pengecekan kesehatan tuh udah aja lewat semuanya. Oh, semuanya capres dan cawapres punya kesehatan dalam keadaan baik. Sekarang kita tanyakan, kalau terjadi sesungguhnya ada kekurangan gitu yang bikin seorang capres atau cawapres itu nggak lulus, berani nggak pihak yang berwenang untuk membuat satu keputusan kebijakan? Itu baru soal yang pada awal. Nah, tapi sekarang tentang sudah terjadinya sekian banyak kampanye hitam, tentu sudah bisa membedakan antara kampanye negatif dan kampanye hitam gitu. Mungkin yang lebih marak sekarang ini sebelum kampanye hitam gitu. Ya termasuk ya katakanlah yang gamblangnya aja masalah soal obor rakyat gitu. Sehingga penyelenggaranya aja udah dijadikan tersangka gitu. Ya itu sebetulnya kan juga proses dari awalnya terbit yang pertama terus kok masih terbit masih. Saya melihat yang berwenang di sini kurang ngambil tindakan yang tegas. Dalam hal ini yang utama adalah pemerintah. Nah kemudian sampai terjadi di Hong Kong soal pencoblosan di Hong Kong itu, betapa suara rakyat di situ berapa sih jumlahnya tuh yang tidak kehilangan hak pilihnya gitu. Tetapi dalam hal ini sepertinya dalam hal ini negara melalui konsulat kayaknya enteng-enteng aja gitu loh untuk mengatasi ini. Demikian juga pemerintah pusat di sini. Nah, dengan demikian saya merasa sangat prihatin dalam hal ini. Nah, kemudian besok setelah pencoblosan itu, mulai dari saat pencoblosan sampai pengamanan suara, sampai suara itu akhirnya ke KPU, itu bagaimana kita caranya untuk mengamankan, karena indikasi kekurangan ini sudah berjalan dari dini, dari awal kampanye, tentu sampai masa pencoblosan nanti gitu. Nah, kepada masyarakat tentu
kami sangat mengharapkan apalagi para relawan-relawan di sini untuk segera melakukan konsolidasi dan juga menyiapkan segala pengamanannya, terutama para saksi-saksi dan sebagainya, sampai suara itu bisa diselamatkan di KPU. Dalam hal ini juga harapan saya agar negara dalam hal ini pemerintah juga segera melaksanakan putusan-putusan tegas untuk nanti apabila terjadi kecurangan-kecurangan. Karena kalau tidak, pemilu ini akan menjadi suatu pemilu yang buruk dan bisa-bisa jadi presiden buat negara kita dalam melaksanakan demokrasi selanjutnya.